Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih pada hadis dalam bab al-wudu. Kita baca hadis yang berikutnya. Sebelumnya murojaah dulu ya. Kalau tidak dibiasakan murojaah ini, antum nanti tidak terbiasa. Apa makna istinsyak dan istinsar? Abu Zaki. Apa itu? Ahsanta 'alal khata'. Istinsyaq. Apa Abdurrahman? Ya, istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, menghisap air ke dalam hidung. Itu namanya istinsyaq. Adapun istinsar itu menghembuskan, mengeluarkannya. Itu namanya istinsar. Adapun kumur-kumur itu bahasa Arabnya madmadah. Madmadah. Pada hadis yang kita baca sebelumnya, istinsyak itu khusus bagi orang yang ingin berwudu ataukah umum? Dr. Vicky. Yang rajih, karena hadis tersebut menunjukkan perintah. Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Namun yang rajih apa? Bagi orang yang tidak ingin berwudu, apakah yang rajih wajib ataukah sunnah? Yang rajih, yang akrab, yang dikuatkan oleh Syekh Taufik Al-Ba'dani, hukumnya sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Lil illah, dikarenakan illahnya fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi, dikarenakan syaitan bermalam tidur di rongga hidungnya. Pada hadis yang seperti ini juga menjadi pengkajian, pembahasan di kalangan para ulama tentang bangun dari tidur,
Apakah mencakup tidur malam ataukah tidur siang? Sebagian mengatakan ketika disebutkan lafadz yabit itu maknanya tidur malam. Namun sebagian lagi mengatakan disebutkan mabit tidur malam itu min babil ghalib, dalam bab at-taglib, pendominasian, keumuman, umum dan seringnya seseorang itu tidurnya malam ya. Walaupun kata mereka mencakup juga tidur siang. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beliau mengatakan, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam baskom atau ember atau yang semisalnya, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia basuh dulu 3 kali. Kalau antum tidur malam, antum ingin berwudu atau antum ingin aktivitas apapun, jangan tangan antum langsung dicelupkan ke dalam ember sampai antum basuh dulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Dikarenakan dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslimin. Ini adalah lafadznya Imam Muslim. Takhrijul hadis. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu rawahul Bukhari wa Muslimun wa laisa 'indal Bukhari qauluhu thalathan. Hadis Abu Hurairah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun hadis ini tidak ada pada riwayat Muslim dengan lafadz salasan. Ya, dalam riwayat Muslim tidak ada lafadz salasan. Atau afwan, dalam riwayat Bukhari. Ya, dalam riwayat Bukhari walaisa 'indal Bukhari qauluhu salasan. Jadi lafadz yang seperti ini adalah lafadznya Imam Muslim. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza lafdzu Muslim. Ya. Berarti lafadz Bukhari apa? Idza staqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yadu. Kemudian fiqhul hadis. Fikih hadis. Al-mas'alatul ula, hukmu ghuslil yadain ba'dal istiqadh minan naum qabla ghamsihima fil ina. Hukum membasuh kedua tangan setelah bangun dari tidur sebelum mencelupkan keduanya dalam bejana. Apa hukumnya? Hukum membasuh kedua tangan ketika setelah bangun tidur sebelum dicelupkan ke dalam ember. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam man istayqadha min naumihi ay yaghmisa yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasa marrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi orang yang bangun tidur untuk segera mencelupkan airnya ke dalam bejana. Dilarang oleh Rasul. Hatta yaghsilaha salasa marrat. Sampai dia basuh, dia cuci dulu 3 kali.
Wa hadzal nahyu 'inda jumhuril ulama lil karahati faqat. Larangan yang seperti ini menurut jumhur mayoritas para ulama lil karahah, menunjukkan kemakruhan. Fa'illatun nahyi, adapun illah, alasan pelarangan tersebut, qauluhu, yaitu ucapan sabda Rasul, yang mana Rasul mengatakan fa innahu la yadri aina batat yadu, yang mana Rasul mengatakan dikarenakan dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Di mana tangan bermalam itu Rasul tidak tahu. Ya. Rasul menjelaskan dia tidak tahu. Farubbama tafat yaduhu fi maudhi'in najasah, karena dia tidak tahu, bisa jadi tangannya tadi menggerayang di tempat najis, fatatanajjas, sehingga tangannya ternajisi. Wa qad la yadri ma bata fiha, dan terkadang dia juga tidak tahu ya, ma bata fiha, di mana, apa yang dilakukan tangannya pada malam tersebut ya. Apa yang nempel pada tangannya, dia tidak tahu. Itu maksudnya. Waqad la yadri ma bata fiha, apa yang bermalam di tangannya, apa yang nempel di tangannya tadi, dia tidak tahu. Faqad yakunu syaitan bata fi yadihi, terkadang syaitan tidur di tangannya dia. Kama anna syaitan yabitu fil khayshum, sebagaimana syaitan juga bisa bermalam, bisa tidur di rongga hidung. Fayuridu syaitan ayya'batha biha, sehingga syaitan menginginkan untuk mempermainkan tangan tersebut. Wa hadhil illa illatun mashkukah, namun illah yang seperti ini dikatakan illah yang mashkuk, illah yang meragukan. Fahiya qarinatun sarifatun linnahyi anit tahrim. Nah, illah yang seperti ini adalah illah indikasi yang memalingkan ya, larangan tersebut dari keharaman. Masya Allah, faham antum? Dr. Vicky meresapi ya, antum ya ikhwan ya, thalabul ilm, kalau antum betul-betul perhatian dengan bahasa Arab, belajar itu nikmat sekali. Kenapa? Karena antum akan memahami lafaz per lafaz. Setelah antum belajar bahasa Arab, antum kuatkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu mustalah, antum akan merasa nikmat. Ngajar pun nikmat, sehingga dalam lafaz yang disebutkan oleh para ulama di buku-buku mereka, antum akan merasakan tadzawuq yang tinggi, cita rasa yang tinggi, nikmat yang tidak bisa dinilai dengan ungkapan dan kata-kata. Tapi kalau antum tidak dibekali dengan ilmu bahasa Arab ya, malas untuk belajar nahu, malas belajar saraf, malas murajaah ya, apalagi ilmu-ilmu yang lain, maka belajar itu berat, akan terasa berat. Wallahi 8 tahun ana belajar 8 tahun itu tidak mendapatkan gelar sarjana, wala sertifikat, wala stempel. Tetapi dalam kurun waktu 8 tahun itu sedikit pun tidak ada merasa menyesal. Betul-betul merasa nikmat
baik belajar di Indonesia ataupun belajar di Yaman. Kira-kira apa yang menyebabkan nikmat? Yang menyebabkan nikmat itu karena kita faham apa yang kita pelajari. Ya. Tapi kalau antum tidak faham apa yang antum pelajari, nah. Alhamdulillah selama di Yaman senang sekali hadir di daras dan senang sekali untuk bisa hadir di syekh, depan mudarris, depan guru, menyelesaikan suatu kitab. Ya. Senang. Kenapa senang? Ingin mendapatkan martabah, kalau antum mau tahunya ya, ingin mendapatkan martabah. Qala syekhuna. Ya. Oh, itu tingkatan terbesar dokter Vicky. Ya. Beda dengan qala syekhuna finnait dengan qala syekhuna wa ana jalis amamahu. Beda dokter Vicky. Antum ngomong Ustadz ana, ustadzi, ustadzuna, belajar sama dia online dengan rekaman, beda. Itu yang membuat semangat. Ya, itu kunci belajar di Yaman itu tadi. Masya Allah. Makanya orang-orang yang datang ke Fiyus, ya, itu tanyakan. Tidak ada satu pengajar dulu di Darul Hadis Fiyus illa wa ana mawjud fi majlisihi, melainkan ana ada. Masalah lama sebentarnya itu tinggal selera, tabrakan apa enggak. Yang penting ana mau ngambil sama, subutus sama walau marroh. Hadir itu yang ke Fiyus tanyakan, sebutkan guru-gurunya selagi yang dulu memang ngajar ya. Kalau yang baru-baru ana enggak tahu, mungkin sama-sama kita belajar dulu. Hadir subutus sama walau marroh. Ini akhir November ini Syekh Nu'man Al-Watar ke Indonesia. Selama ana di Yaman, ana belum pernah lihat wajah Syekh Nu'man. Itu ana belan-belani. Antum mau ana tinggal, ana mau ke Jawa. Ya. Untuk ngambil sama, subutus sama walau marroh. Jadi kalau mau kaidahnya Syekh Al-Imam Al-Bukhari, Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad pernah hadir ketika beliau masih sehat. Itu anak sempat hadir. Syekh Muhammad Umar Bazmul, mufti Mekah yang sekarang itu, anak pernah hadir. Kalau mau dibilang gurunya Ustadz, kalau bahasanya kita mau pakai kaidahnya Imam Bukhari, dokter Fikih, kita bisa mengatakan guru saya Syekh Muhammad Umar Bazmul, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Sulaiman Ruhaili. Ya enggak? Itu kalau mau pakai kaidahnya Al-Imam Al-Bukhari, thubut sama walau marrah. Ya. Sama itu dengar langsung. Ya, hadir di majelisnya dia. Tapi ya bukan itu intinya tadi. Ngapain cuma sekedar nyebut guru-guru kami. Tapi minimal ada upaya untuk hudur di majelis al-ilm, ya. Di situ penting sekali antum memperhatikan bahasa Arab, ya. Ta'allamu al-arabiyyah fa innahu min dinikum. Pelajari bahasa Arab. Hal tersebut merupakan bagian dari agama kalian. Faham maksudnya ini tadi? Asy-Syaikh Taufiq Al-Ba'dani ini juga kalau mau dibilang dengan kaidah Al-Imam Al-Bukhari, ana bisa mengatakan dia syekhi, guru ana. Itulah ikhwan. Ya. Pernah beliau ke Darul Hadis Bil Fiyush, ya. Beliau muhadharah di situ. Putih orangnya, jenggotnya saja sudah putih. Ya. Kata beliau, tangan itu bisa jadi malam itu menggerayang kemana-mana.
Bisa jadi tangannya tadi masuk, maaf, dalam celana. Bisa jadi ada setan yang nongkrong di situ. Bisa jadi dikencingi oleh setan. Bisa jadi begini dan begini. Kan nggak tahu. Nah, karena ketidaktahuan status tangannya tadi, keberadaannya di mana, inilah yang dikenal dengan illatun mashkukah. Ilahnya suatu yang masykuk, yang diragukan keberadaan tangan ini tadi. Kepastian tangan itu di mana? Sehingga kepastiannya adalah sesuatu yang meragukan. Di mana posisi tangan tadi? Rubbama kadza wa kadza, rubbama kadza wa kadza. Terkadang tangannya begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Nah, karena kita ragu posisi tangan itu ada di mana, nyandarnya di mana, maka inilah yang disebut dengan qarinatun sharifatun linnahyi anit tahrim. Suatu qarina yang memalingkan suatu larangan dari yang tahrim menuju apa? Lil karahah. Jelas? Nyambung Dokter Vicky? Ya. Farhan? Jelas ya? Jelas. Belajar saja. Antum pemula, insya Allah dengan berjalan waktu nanti ikut belajaran Ustadz Abu Jarir ya. Dulu pernah kuliah. Jurusan apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. SPD. Kalau zaman dulu SAG berarti ya. Belajarlah ya. Kata beliau, fata'lil lahu bi amrin yaqtadi asyak. Sehingga ta'lil, pemberian alasan, ya, untuk orang itu dengan suatu perkara yang mengandung konsekuensi keraguan. Wasyak layak tadi at-tahrim. Yang namanya keraguan tidak bisa mengandung konsekuensi pengharaman. Nah, yang seperti ini diingat ya kawan. Iya. Belajar itu upayakan untuk mengingat. Mungkin yang antum-antum ini masih pemula, tapi kalau antum berupaya untuk mengingat, itu tetap ingat memori itu ya, tetap ingat. Ana ingat di tahun 2006, kata pengajar kami dulu, ana ingat belajar bahasa Arab sama seperti antum, kitab durus dulu. Masuk pelajaran bab jilid 1 pada Ad-Darsus Sadis ya, yang ngajar namanya Ilyas waktu itu. Dia bilang gini, Ad-Darsus Sadis, ini pelajaran yang tersadis ya, bab 6 pelajaran yang tersadis. Sambil dia ketawa. Sampai sekarang ini 2000 berapa? 2023. Berapa tahun itu? Ada. Hitung lagi, bingung. Ya. 17 tahun. Masih ingat enggak? Kalau mau dipikir masih ingat. Kemarin datang ke tempat Syekh Muhammad Bamusa. Ya Syekh, ana bilang, zakarta fil muhadharah indama kunta tuhadir fi daril hadith bil fiyush wa ana mawjud fi hayati Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala anna athar tawaqquf Imam Malik an tadris dhaif. Kata Syekh, ha? Zakarta ya Abul Hajjaj? Masya Allah, al-hifdhu khawwan, barakallahu fik ya akhi.
Naam, ana kuntu hadir, kata Syekh fi ayyam Syekh Abdurrahman. Anta wujud? Ana am Syekh, ana wujud, ana bilang. Ana ada di situ. Ana hadir. Sampai Syekh tadi memuji ana di hadapan orang-orang Yaman, Masya Allah. Ana saja sudah lupa. Antum masih ingat? Kata beliau, ya, asar tersebut dhaif. Ya. Min babil faedah waqaftu ala kitab. Ya. Yang ditulis oleh Sukaina, putri dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahwasanya beliau bertanya kepada bapaknya Syekh Al-Albani, apakah asar-asar yang menyebutkan berhentinya dari tadris itu sahih ketika di bulan Ramadan? Kata Syekh Al-Albani, tidak sahih. Alhamdulillah, kata Syekh. Itu faedah ya ikhwan. Langsung ketika itu anak bilang, ya Syekh, anwanul mukhadarah al-hayatu furas. Ya, thumma ba'da dhalika kharaj kitabuka al-hayatu furas. Naam, ya, kata Syekh. Itu maklumat ya ikhwan. Jangan cuma apapun kejadian antum, entah antum berada di mana, satu faedah itu jangan antum lupakan. Ya. Tapi kalau antum hadir di suatu majelis pelajaran, antum lupakan seperti itu, sayang, sia-sia. Suatu adab, Masya Allah, yang kita dapatkan. Mudah-mudahan keberangkatan umroh besok bisa berziarah lagi dengan beliau atau ke yang lain, ya. Ketika itu ada salah seorang nanya, Syekh, ini soal, ya. Allah Subhanahu wa taala zakara fil Quran ismul mu'min. Allah Subhanahu wa taala punya nama mukmin, kan? Ya benar. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ya benar. Al-mutakabbir. Hal yuthbat lahu ismu sifatul iman? Apakah ditetapkan bagi Allah sifatul iman? Diam Syekh. Kata Syekh, ana la adri. Ngeluarkan beliau di kantong. Itu para ulama ikhwan. Bainal maghrib wal isya, itu istifadahnya luar biasa. Keluarkan beliau di kantong. Buku kecil seperti ini. Ambil pena. Dicatat sama beliau. Ada yang nanya, "Lish, Syekh, kenapa dicatat?" Kebiasaan ana seperti itulah. Kalau ada suatu permasalahan, ana ditanya orang atau ana yang tidak tahu, ana catat, nanti ana cari. Adabnya para ulama, ya kawan. Perhatian terhadap ilmu, ya. Nah, kita kadang faedah-faedah ini lewat begitu saja, rugi, ikhwan. Ya. Kata beliau, wasyak la yaqtadi at-tahrim istishaban li asli at-taharah. Keraguan tidak mengandung konsekuensi keharaman. Ya, sebagai bentuk istishab, ya, li asli at-taharah, sebagai bentuk pengembalian kepada hukum asal. Ya. Pada hukum asal taharah. Maknanya apa? Hukum asal tangan itu taharah, suci. Sehingga enggak bisa kita katakan wajib untuk dibasuh. Karena hukum asal tangan itu suci. Illa idza wujidatin najasa yaqinan fi yadihi. Kecuali kalau didapati najis ada di tangannya dia. Fayajibu ghusluha, maka wajib dibasuh. Masya Allah ikhwan, ya, luar biasa nih. Nah, talibul ilmi ikhwan, harus antum semangat, apalagi antum rijal, laki-laki itu, ya, jiwa thalabul ilminya harus lebih semangat dibandingkan perempuan. Ya,
harus mendarah daging. Jadi bukan cuma nyicip-nyicip, enggak, tapi harus betul-betul semangat. Kemarin ketika anak mau sekitar jam 11-an ya, dari mau masuk Masjidil Haram, itu pemandangan yang bikin luluh ya. Jadi ada seorang akhwat keluar dari Masjidil Haram pakai cadar, bukan antum tahu enggak yang dipegangnya apa? Anak penasaran yang dia pegang. Dia pegang gini sambil jalan. Yang anak perhatikan itu yang dipegang, bukan memperhatikan orangnya cadaran, tapi kelihatan muda ya, gadis lah bahasanya kan. Dia pegang sambil pegang gini, judulnya kelihatan. Di situ anak pikir, hati anak tuh langsung Syarah Tadmuriyah. Dia pegang kayak gini, anak lihat tulisannya, anak lirik Syarah Tadmuriyah. Anak itu langsung hati tuh kayak copot. Ini cewek umurnya jauh di bawah anak, palinglah belasan, 17, 18, palinglah 19. Orang-orang Arab itu kan kalau 20 ke atas kadang udah cepat nikah kan, di bawah 20. Pegangannya dia pegang cewek. Syarat Tadmuriyah, keluar dari Masjidil Haram. Pikir kepala anak, pening juga kepala anak belajar ini tadi. Ini pegangan anak di bawah 20 tahun. Ya mungkin anak-anak yang di Rosa di Ma'had Haram itu. Pegangannya apa? Tadmuriyah. Ya. Yang maaf di Indonesia nih, mungkin sekelas ustadz pun boro-boro mau mempelajari, punya pun belum tentu dokter fikih. Ya, dengar judulnya mungkin belum pernah, jangankan megang. Dengar judul kitab Tadmuriyah karya siapa, mungkin tidak tahu. Itu perempuan ya ikhwan, perempuan, cewek. Ya, nah, antum sebagai thalibul ilmi, ya, itu ya jangan kalah mau cewek, karena antum rijal yang akan memimpin rumah tangga. Aktivitas laki-laki itu harus lebih banyak dibandingkan perempuan ya. Di salah satu telegramnya Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, murid putrinya Syekh Muqbil, ana lihat keluar syarah Tathhirul I'tiqad PDF, syarah Bulughul Maram, syarah yang lainnya, seorang perempuan loh. Mana pikir Masya Allah luar biasa yang ini tadi ya. Ada perempuan-perempuan yang istimewa di zaman sekarang, yang luar biasa kemampuannya. Nah, mereka para perempuan belajar ya, untuk apa? Untuk mendidik anak mereka. Antum laki-laki belajarnya harus lebih maksimal, karena kenapa? Laki-laki lebih dibutuhkan dibandingkan kaum wanita. Kalau cuma sekedar berlabel lulusan pondok pesantren, lulusan ma'had, anak yang penting lulus pesantren, tamat lulus pesantren, anak mau jadi musyrif. Ada salah seorang orang mau daftar ngajar di Darul Hadits Palembang ini ya, ngirimlah dia ke seseorang pengalaman belajar, CV. Apa pengalaman pengajarnya? Kitab Muyasar sama Durus Lughah ya dokter Vicky. Namun di Darul Hadits ini maaf, kalau cuma belajarnya Durus Lughah sama Muyasar ya, sama Ajrumiyah, kami menyarankan untuk belajar lagi ya enggak? Bukan mengajar. Kenapa? Karena maaf, bukan merendahkan, ilmunya masih cetek dan lebih layak belajar. Difahami? Jangan terburu-buru
Belajar terus. Nah, nasihatkan kepada sebagian kawan-kawan yang belajar diaman. Ana bilang, fokuskan antum belajar, fokus belajar. Nanti mengajar akan datang waktunya dan masanya. Ketika ada kesempatan belajar, ya belajar. Makanya ketika antum di pondok pesantren ini, pasang telinga baik-baik, perhatikan buku. Belajar itu tidak akan datang waktu 2 kali. Belum tentu ada. Tiba-tiba disuruh balik, ada disuruh jaga warung, ada ya enggak, ayah pecaknya nak mondok be, ada yang jago, ya enggak, dah baca. Lihat senior-seniornya antum, ya, yang ada uzur-uzur untuk tidak bisa melanjutkan belajar, ya kan? Maka kesempatan antum belajar dimaksimalkan. Kemudian wal mazhab 'indal Hanabilah, dan mazhab 'indal Hanabilah annahu yahrum ghamsuhuma fil ina qabla ghaslihima salasan. Sedangkan mazhab Hanbali, ya, haram, ya, mencelupkan kedua tangan tersebut ke dalam baskom atau bejana sebelum dibasuh 3 kali. Li'anna nahya 'indal itlaq litahrim, dikarenakan larangan secara itlaq memberikan faedah tahrim. Wa ma'alaihi jumhurul ulama wal arjah lima sabaqa dzikruhu. Sedangkan apa yang telah disebutkan oleh jumhur ulama itu adalah pendapat yang rajih dengan alasan sebelumnya. Jelas? Faham dokter fikih? Jadi intinya gini, jumhur mengatakan membasuh kedua tangan sebelum dicelupkan ke dalam bejana hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya enggak? Kalau dicelupkan hukumnya makruh. Terus bagaimana dengan larangan? Kata Rasul, fala yaghmis yadahu, jangan dia celupkan. Larangan itu hukum asal menunjukkan apa? Keharaman. Tapi di sini ilahnya masykukah, ilahnya meragukan. Rasul mengatakan, engkau tidak tahu di mana tanganmu. Bisa jadi maaf masuk celana, bisa jadi kena najis, bisa jadi begini dan begini. Dikarenakan tidak ada kepastian, itulah sarifah, qarinah, sarif dan qarinah yang memalingkan dari keharaman menuju perkara yang makruh. Difahami? Karena untuk menetapkan ini haram butuh kepastian. Tidak boleh asyak, keraguan dalam menetapkan suatu keharaman. Jelas? Nyambung antum? Ya. Adapun sebagian para ulama dari mazhab Hanbali, mereka mengatakan wajib dibasuh, haram langsung dicelupkan dengan alasan larangan tersebut secara itlak. Ketika disebutkan secara itlak yang memberikan faedah tahrim, keharaman. Nyambung ya? Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, hal hadzal nahyu khasun bi naumil lail, apakah larangan ini khusus untuk tidur malam saja? Nyambung? Ataukah mencakup tidur siang? Larangan dari mencelupkan tangan ke dalam baskom atau ke dalam ember setelah bangun tidur itu berlaku untuk tidur malam saja ataukah berlaku juga pada tidur siang? Zahaba jumhurul ulama ila annahu ya'ummu naumal lail wa nauman nahar. Mayoritas jumhur para ulama mereka mengatakan larangan tersebut mencakup tidur malam dan tidur siang. Jelas? Wa qad jaa taqyiduhu bi naumil lail fi riwayati inda Abi Dawud. Ya. Kata jumhur,
Memang datang sih pentakyidan pada riwayat Abu Daud tidur malam dengan lafaz idza staiqadha ahadukum minal lail, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malam. Hadis yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan apa? Idza staiqadha ahadukum min naumi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur. Tidur, entah tidur malam, tidur siang, umum. Sedangkan datang dalam riwayat Abu Daud menyebutkan minal lail, tidur malam. Lail itu malam atau siang? Malam. Nah, wahai riwayat ini tadi sanadwa ala syarti sahih Muslim. Riwayat Abu Daud sanadnya sesuai dengan syarat sahih Muslim. Wa dzikrul laili fiha min babit taglib, dan penyebutan lail idza staiqadha ahadukum minal lail, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur malam. Penyebutan lail malam itu min babit taglib, cuman sekedar keaglabiahan, sekedar kedominanannya. Orang dominannya tidur itu malam. Ada orang yang tidurnya cuma malam, siang nggak bisa tidur, dia aktivitas. Ada nggak kira-kira? Dokter Fikri antum bisa tidur siang? Antum nggak ada tidur siang? Kadang-kadang antum begawe. Kalau wong aktivitas anu tuh nggak bisa ya tidur siangnya. Tidak. Paling pun istirahat siang, kadang ngobrol-ngobrol. Lagi nak tidur siang di mana kira-kira? Saya dulu kalau lagi tidak ketik kawian kan, intinya jarang lah ya. Wadzalika li amroin. Alasannya kenapa disebutkan tidur malam? Alasannya dua alasan. Al-awwal anna naumal lail tawil, tidur malam itu panjang. Fahuwa madhinnatun li kathrati harakatil yad indan naum, sehingga yang namanya tidur malam itu madhinnah ya, menjadi dugaan terkuat, menjadi tempat dugaan ya, yang terkuat ya, untuk banyaknya gerakan tangan ketika tidur ya. Jadi dugaan terkuat, menjadi sumber dugaan, tempat dugaan banyaknya gerakan tangan kita ketika tidur, karena panjang tidurnya malam. Memungkinkan tangan itu gerak sana, gerak sini, ada masukkan ke dalam celana, masukkan dalam sempaklah tangan antum tadi, garuk-garuk itu, ya kan, macam-macam, karena tidur malam. Asani, alasan yang kedua, anan nas yanamuna fil lail, umat manusia itu tidur di malam hari. Allahu yatawaffakum bil laili, Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Itu tabiat manusia ya ikhwan. Malam itu waktu tidur, bukan waktu kerja. Kalau dia paksakan untuk kerja malam hari, berdampak pada tubuh nantinya ya, tidak bagus untuk kesehatan mungkin dok ya. Kalau kerja malam terus, lihat orang-orang, maaf ya, yang orang-orang kerjanya di kafe, di klub malam, udah kerjaan, maaf, kerjaan seperti itu, banyaklah kerjaan ya, bukan lagi banyak sih, dominan ya kerjaannya tidak halal ya, jual minuman ya, diskotik, pemandu lagu dan yang lainnya. Malam hari aktivitas, bukan siang hari. Siangnya apa? Mereka tidur ya. Nah, itu akan berdampak nanti pada fisik mereka di dunia dan agama mereka nanti di akhirat. Wa katsirun minan nas la yanamu fin nahar, dan banyak orang itu yang tidak tidur siang. Banyak yang tidak tidur siang. Tapi kalau untuk bisa tidur siang itu afdol ya.
Fala yustathna naumun nahar min hadzan nahi. Sehingga tidur siang tidak dikecualikan dari larangan ini. Tidak bisa dikecualikan. Ya. Difahami? Sehingga kata jumhur tidak bisa dikecualikan tidur siang. Mencakup umum. Mau siang mau malam. Disebutkan malam itu cuma sekedar karena malam itu tidurnya panjang. Yang kedua karena siang itu orang jarang tidur. Tapi lafaz hadis mencakup umum. Wa dukhul naumin nahar fi hadzal nahyi wajih. Kata Syekh Taufik hafizahullah taala, masuknya tidur siang pada larangan ini adalah sesuatu yang wajih, bisa dipertimbangkan, bisa teranggap. Liwujudi illatin nahyi aidan fi naumin nahar, dikarenakan masih didapati juga illah larangan pada tidur siang. Apa illahnya? Fa innahu la yadri aina batat yadu, dikarenakan dia juga tidak tahu di mana tangannya ketika itu bersandar. Farubbama waqa'at fi mawdhi'in najasah, terkadang tangannya nempel di tempat najis, ya. Au nama fiha syaitan, atau syaitan ikut tidur juga di tangannya tadi. Ada kemungkinan. Jelas ya? Jelas. Masya Allah. Ini selesai.